Selamat siang semuanya, nama saya Morfi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang semua materi ke semester 2, yaitu atmosfer, litosfer, cuaca dan iklim, lalu ada aliran sungai. Pertama adalah atmosfer. Nah, atmosfer adalah lapisan gas yang menyelubungi suatu planet, termasuk bumi. Atmosfer bumi terdiri dari beberapa lapisan, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer, masing-masing dengan karakteristik dan fungsinya sendiri. Atmosfer sangat penting bagi kehidupan karena melindungi bumi dari radiasi bahaya, menjaga suhu yang stabil, dan memungkinkan terjadinya siklus air. Berikut penjelasan beberapa lebih detail mengenai atmosfer. Pengertiannya, atmosfer berasal dari kata bahasa Yunani yaitu atmos, yang berarti air atau gas, dan sfera yaitu lapisan. Secara umum, atmosfer adalah lapisan gas yang menyelubungi suatu planet memberikan lingkungan dengan mendukung kehidupan. Atmosfer bumi memiliki ketebalan sekitar 1000 km dari permukaan dengan komposisi utama 78% oksigen, nitrogennya 78%, oksigen 21%, argon 0,9%, dan karbon dioksida 0,3%. Selanjutnya ada materi tentang litosfer. Litosfer adalah lapisan terluar bumi yang terdiri dari kerak dan bagian teratas mantel bumi yang padat dan keras. Secara harfiah, litosfer berasal dari bahasa Yunani yaitu litos, yang berarti batu, dan sfere yang berarti lapisan. Jadi litosfer dapat diartikan sebagai lapisan batuan atau kerak bumi yang paling luar. Nah, struktur litosfer itu ada kerak bumi, kerak bumi itu lapisan terluar yang tipis dan padat. Lalu terdiri dari kerak benua yang lebih tebal dan kerak samudra yang lebih tipis. Bagian teratas mantel bumi yaitu lapisan padat yang terletak di bawah kerak bumi. Batuan penyusun litosfer juga ada, yaitu batuan beku yang terbentuk dari magma yang membeku. Lalu ada batuan sedimen yang terbentuk dari endapan material yang terakumulasi dan mengeras. Lalu ada batuan metamorf yang terbentuk dari perubahan batuan beku dan sedimen akibat panas dan tekanan tinggi. Lalu selanjutnya ada juga lainnya. Lalu kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu cuaca dan iklim. Nah, cuaca dan iklim adalah dua hal yang berbeda meskipun berkaitan dengan kondisi atmosfer. Nah, cuaca adalah kondisi atmosfer pada suatu tempat dan waktu tertentu yang bisa berubah-ubah dengan cepat, seperti suhu, curah hujan, angin, dan kelembapan. Iklim di sisi lain adalah pola cuaca rata-rata di suatu wilayah dalam jangka waktu yang lebih lama, biasanya 30 tahun atau lebih. Nah, perbedaan utamanya itu yakni ada durasi, yaitu cuaca berubah-ubah dalam hitungan jam, hari, atau minggu. Sementara iklim menggambarkan kondisi rata-rata dengan bertahun-tahun. Lalu ada skala, cuaca bersifat lokal, sedangkan iklim mencangkup wilayah yang lebih luas. Contohnya, jika hari ini hujan deras, itu cuaca. Lalu itu tidak berarti daerah tersebut memiliki iklim hujan. Iklim suatu daerah ditentukan oleh kondisi cuaca rata-rata selama periode waktu yang panjang. Lalu kita masuk lagi ke yang terakhir, yaitu beberapa dakan aliran sungai. Itu dakan menjadi beberapa macam berdasarkan arah alirannya, asal kejadiannya, dan juga pola alirannya. Berdasarkan arah aliran. Yang pertama ada sungai konsekuen, yaitu mengikuti arah lereng alami permukaan bumi. Yang kedua ada sungai subsekuen, yaitu mengalir tegak lurus terhadap sungai konsekuen, seringkali menjadi anak sungai dari sungai konsekuen. Yaitu ketiga ada obsekuen,
yaitu alirannya berlawanan dengan kemiringan lapisan batuan dan merupakan anak sungai subsekuen. Itu lalu ada resekuen, aliran searah dengan sungai konsekuen namun merupakan anak sungai subsekuen berdasarkan asal kejadiannya. Yang pertama, sungai anteseden mampu mempertahankan alirannya meskipun terjadi pengangkatan pada daerah yang dilaluinya. Yang kedua ada sungai superimposed, itu mengalir di atas lapisan batuan yang berbeda dari struktur batuan di bawahnya, terbentuk karena erosi yang menembus lapisan batuan penutup. Lalu ada ketiga, ada sungai insekuen, yaitu aliran tidak mengikuti struktur geologi atau litologi tertentu, cenderung tidak teratur. Keempat ada antiklinal, itu sungai antecedent yang mengalami pengangkatan dan kemiringan yang berlawanan dengan arah alirannya. Ada lagi sungai reservoir, sungai yang telah mengalami perubahan arah aliran akibat proses geologi, tetapi kemungkinan kembali ke arah aliran aslinya. Ya, dan berbagai semacamnya, karena memiliki banyak sekali aliran-aliran yang membentuk aliran-aliran sungai. Sekian dari saya, terima kasih.